Masih bersama webinar nasional, kami ucapkan terima kasih kepada para mitra Tribun Kaltim yang telah mendukung acara ini. PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, PT RDMPJO, PT Astra Ago Lestari, PT Brokol, PT Telkomsel, PT Astra Internasional Tbk Isuzu Balikpapan, PT Permodalan Nasional Madani, PT Kideko Jaya Agung, PT Transkon Jaya Tbk, dan PT Pertamina Patra Niaga. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pemaparan dari peneliti riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Wasisto Raharjo Jati, SIP Empol SC ADP. Pak Wasisto? Suaranya masih mute? Oke. Halo. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya bisa share screen ya, Mas Ade. Baik, monggo Pak Wasisto. Baik, apa sudah terlihat share screen saya? Terlihat Pak, jelas. Baik, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, Bapak Putu Tadgianto selaku dari DPR dan Bapak Bupati, Bapak Rektor dan rekan-rekan semua di sini. Terima kasih atas undangannya yang dialamatkan ke saya. Di sini saya berusaha untuk menyampaikan hasil kajian dari BRIN tentunya dengan adanya usulan IKN ini. Nah, adapun presentasi yang ingin saya sampaikan di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita membahas dulu mengapa Jakarta harus dipindah, kemudian dampaknya sosiologis buat masyarakat Kaltim seperti apa, kemudian keuntungan ekonomi politik bagi Kaltim seperti apa, hasil kajian kami, dan juga respon pusat dan daerah. Jadi semua ini akan kita rangkum menjadi satu, apakah memang IKN itu harus ada di Kalimantan Timur. Baik, saya mulai dari yang pertama, tentang masalah-masalah yang ada di ibu kota, maksudnya Jakarta di sini. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, Jakarta sebagai ibu kota lambat laun mengalami degradasi ekologis. Yang pertama, struktur tanah itu mengalami penurunan setiap tahunnya, jadi 6-12 cm setiap tahun. Yang kemudian Jakarta juga termasuk kota paling polutan di dunia. Dan yang paling krusial adalah ruang kota hijau, di mana hanya 9,9% dari kebutuhan ideal 30% ruang kota hijau yang ada di ibu kota. Maksud dari sini kita bisa melihat bahwa secara ekosistem, secara ekologis, Jakarta itu sudah tidak layak lagi menjadi sebuah ibu kota dengan mempertimbangkan udara, air, dan tanah. Nah, lanjut ke faktor sosial humaniora, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, dan saya juga merangkum dari berbagai macam hasil riset di sini. Jakarta itu termasuk kota yang paling intoleran sejak tahun 2017. Artinya relasi antar warga negara, warga kota itu cenderung saling tersegregasi. Nah, ini yang menjadi poin krusial mengapa Jakarta itu cenderung intoleran dalam beberapa tahun terakhir. Yang kemudian diikuti dengan indeks keamanan di ibu kota sendiri yang juga di bawah rata-rata. Artinya ketika kita ingin bepergian atau bersosialisasi di Jakarta itu rentan mendapatkan dalam tanda kutip ancaman keamanan. Dan yang paling krusial lagi adalah Jakarta termasuk kota paling stres di dunia. Artinya kalau kita bisa melihat faktor sosial humaniora ini berdampak secara psikologis ya dan secara sosiologis masyarakat kota di dalamnya. Artinya relasi antar warga kota dan juga warga negara pada skala besar itu cenderung tersegregasi karena satu faktor sosial dan juga faktor alam. Sehingga dari sinilah kemudian kita bisa melihat bahwa pemindahan ibu kota itu sudah sangat urgent sekali dari Jawa, supaya kualitas bagi ibu kota itu meningkat daripada yang kita hadapi sekarang di Jakarta, Bapak Ibu semuanya. Nah,
Lalu bagaimana kita bisa menyimak dampak sosiologis IKN di Kaltim sendiri? Nah, dari hasil kajian kami di BRIN tentunya ada berbagai macam aspek yang bisa kita rangkum di sini. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Utut ya tentang mengubah Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Nah, ini cocok sekali dengan posisi dari ibu kota baru nanti yang ada di tengah-tengah. Posisi Kaltim yang ada di tengah-tengah ini memungkinkan paradigma Indonesia sentris itu terjadi. Nah, namun yang menjadi poin titiknya adalah ketika nanti Kaltim itu berubah status, entah itu menjadi daerah khusus ibu kota atau mungkin IKN ada otorita di Kaltim, itu akan menimbulkan yang namanya ego teritorial. Nah, ini yang sering kali terjadi, di mana daerah-daerah yang berstatus daerah istimewa atau daerah khusus itu cenderung mendapatkan perlakuan istimewa. Maksudnya dari segi anggaran, dari segi transfer dana pusat ke daerah, maksudnya di sini adalah apakah nanti ini bisa bersinergi dengan daerah lain yang ada di Kaltim, maksudnya di level kota dan kabupaten. Karena status ibu kota ini jelas adalah prestise sendiri, tapi juga bisa menimbulkan ego yang kita lihat sekarang di Jakarta sebagai dari ibu kota negara itu cenderung berada di skala prioritas seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita melihat dari aspek sosiokultural? Nah, kalau yang kita bisa lihat adanya IKN di Kaltim itu akan meningkatkan yang namanya sense of ownership dan sense of belonging. Artinya adalah masyarakat Kaltim itu merasa bangga dan merasa secara sosial itu punya perasaan untuk menjaga adanya IKN di Kaltim. Artinya ini adalah sebuah bentuk aset kepercayaan amanah yang harus bisa dijaga. Namun ada simptiknya pula. Ketika nanti IKN ada di Kaltim, itu akan menimbulkan eksodus luar biasa dari warga di luar pulau lain, entah dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Artinya bagaimana nanti secara sosiokultural warga baru di IKN nanti ini bisa membangun yang namanya trust building atau rasa kepercayaan pada warga lokal. Nah, inilah yang menurut saya menjadi poin krusialnya ketika kita melihat ada namanya rasa kebersamaan, tapi juga ada masalah bagaimana kita membangun kepercayaan dengan warga lokal. Ini yang masih menjadi kendala ketika kita melihat dari aspek sosiokultural. Lalu bagaimana kita melihat dari sosioekonomis? Tentu saja kalau ada IKN itu menjadi semacam trigger ya, atau mungkin faktor pemantik ekonomi yang luar biasa bagi warga lokal, terutama di sektor lapangan kerja dan penyediaan barang jasa. Artinya IKN ini menjadi semacam faktor penarik investasi dari luar pulau Kalimantan sendiri atau mungkin dari luar negeri untuk bisa memberikan dampak signifikan ke warga lokal. Nah, negatifnya adalah ketika ada IKN di sana, itu apakah muncul sentimen pribumi dan pendatang. Nah, ini yang seringkali saya refleksikan dari kasus Jakarta, di mana kita tahu sentimen seperti ini masih ada dan masih hidup, di mana warga migran dari luar Jakarta datang ke Jakarta itu dicap pendatang oleh warga setempat. Apakah yang seperti ini akan terulang lagi di Kaltim nanti? Nah, ini yang menjadi poin krusial ketika kita melihat IKN di Kaltim ini, bagaimana kohesivitas itu perlu dibangun sejak awal. Nah, lanjut ke sosiologis. Nah, IKN ini menarik ya, karena dia mengusung konsep forest city atau kota hutan, yang tentu adalah bentuk penghargaan pada warga lokal atau kearifan lokal di sini. Namun, sekali lagi, apakah nanti IKN ini akan merubah ruang hijau yang setelah existing di warga lokal atau di masyarakat adat? Inilah yang menurut saya atau dari hasil kajian kami menjadi poin penting ya, bagaimana IKN ini jangan sampai hanya sebagai proyek elitis, tapi juga bisa bersinergi dengan warga lokal, terutama masyarakat hukum adat yang seringkali dalam pola pembangunan itu seringkali termarginalkan, Bapak Ibu semuanya. Nah, lanjut ke keuntungan ekonomi politik IKN di Kaltim. Tentu saja kita melihat posisi Kaltim yang ada di pinggir Selat Makassar dan juga ada di tengah Indonesia itu memungkinkan menjadi hub baru bagi ekonomi Indonesia.
Artinya secara ekonomi IKN di Kaltim ini akan menjadi semacam titik kumpul antara perekonomian Barat dan Timur, sehingga tidak ada semacam sentimen Jawa luar Jawa misalnya. Nah, secara politik tentunya adanya IKN di Kaltim ini menegaskan kembali bahwa peradaban Indonesia itu dimulainya dari luar Jawa. Kita tahu bahwa kerajaan pertama di Indonesia itu kerajaan Kutai yang ada sejak abad keempat. Artinya adanya IKN di Kaltim ini menegaskan kembali bahwa Indonesia itu bukan dari Jawa, tapi dari Kalimantan Timur. Dengan kembalinya lagi ibu kota itu ada di Kaltim, dengan merefleksikan kembali bahwa dulu ada kerajaan Kutai di sini. Artinya di sini ada semacam penegasan simbol politik ya, bahwa IKN itu berselaras dengan fakta sejarah yang ada di masa lalu, katakanlah. Nah, yang paling krusial lagi di antara semua faktor ekonomi dan politik yang tadi saya sebutkan adalah mereduksi adanya sentimen Jawa luar Jawa yang seolah sekarang ini terinstitusi dalam relasi pusat dan daerah. Artinya kalau kita melihat relasi Pemda dan pusat itu seringkali, terutama yang luar Jawa ya, itu masih saja terjadi semacam sentimen Jawa sentris, lobby-lobby ke Jawa dan sebagainya. Artinya adanya IKN nanti yang di Kaltim, berpindahnya Kemendagri ke Kaltim tentunya akan merubah stigma ini yang selama ini sudah seolah terlembagakan dalam relasi birokrat di level daerah maupun level nasional, Bapak Ibu semua. Nah, ini kajian dari kami ya, yang kami lakukan sejak munculnya munculnya IKN ini sebagai proyek nasional. Kalau seperti Bapak Ibu yang lihat di layar, itu secara nasional memang faktor ekologis dan ekonomi menjadi faktor pendorong adanya IKN di level nasional. Sementara di level lokal tentunya lebih condong bagaimana pemerataan itu dilaksanakan. Artinya di sini narasi positifnya itu lebih condong pada narasi ekonomi dan pemerataan, Bapak Ibu semuanya. Di mana nanti adanya IKN di Kalimantan Timur itu akan merubah alur investasi, alur mobilitas barang jasa itu menuju ke tengah daripada yang selama ini kita lihat selalu ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke Makassar dan sebagainya. Inilah yang menurut kami di BRIN itu menjadi poin penting ketika ekonomi akhirnya tersentralkan, bukan ke barat atau ke timur. Nah, lalu bagaimana dampak negatifnya? Nah, dari hasil kajian kami di BRIN tentu biaya IKN itu biaya yang cukup mahal ya. Kita tidak bisa menampik itu. Nah, bagaimana nanti pola anggarannya? Karena yang kita lihat sekarang ini biaya IKN itu bisa jadi membengkak, apalagi sekarang di era pandemi kan. Bagaimana skema penyelamatannya? Ini yang menurut saya masih menjadi pertanyaan besar ya. Meskipun tadi Pak Utut telah menyinggung hal ini, tapi setidaknya kita perlu jelas di awal bagaimana skema APBN perubahan misalnya, atau mungkin investasi dari luar yang membantu bangunan ini misalnya. Yang kedua tentunya adalah dampak dari ASN sendiri, di mana kita tahu bahwa birokrat Jawa itu sudah terlanjur nyaman dengan zona nyamannya masing-masing. Artinya ketika dia dipindah ke Kalimantan Timur, otomatis akan menciptakan yang namanya culture shock atau keterkejutan budaya dengan suasana baru, iklim baru, di mana dulunya birokrat itu terbiasa di lingkungan homogen, misalnya sekarang ke lingkungan heterogen. Nah, ini yang menurut saya proses amalgamasi ini tidak mudah sebenarnya, terutama bagi birokrat ya, yang mana memindahkan di luar zona nyaman itu adalah tantangan sendiri. Dan yang terakhir bagi kami di BRIN adalah bagaimana nanti pencabutan status ibu kota. Artinya di sini IKN memang nanti berbentuk otorita. Tapi kalau kita kontraskan lagi ke UU Pemda, apakah dia itu nanti berbentuk DKI atau daerah khusus atau apa? Karena ini yang menjadi poin krusial. Dan itu pula menyangkut dengan Jakarta ya. Jakarta sekarang sudah menjadi DKI.
apakah Jakarta tuh mau melepas status DKI? Apakah Jakarta ini masih diakomodir menjadi daerah istimewa atau gimana? Ini yang menjadi pertanyaan besar, karena yang namanya status daerah otorita atau daerah khusus ibu kota itu adalah sebuah prestise yang tentunya kalau tidak bisa diakomodasi dengan baik itu akan menimbulkan ego teritorial di oleh wilayah NKRI itu sendiri, Bapak Ibu semuanya. Nah, dari hasil kajian kami tentang pusat dan daerah, ini nyambung dengan yang tadi saya sampaikan, tentu dari pusat tentunya IKN di Kalimantan Timur itu seolah menjadi realisasi wacana klasik ya, yang sudah mengembang sejak tahun 57, di mana dulu sempat diusulkan Palangkaraya ketika Bung Karno berkuasa, kemudian Jonggol tadi Pak Utut menyinggung juga, dan kini Kalimantan Timur. Artinya di sini IKN itu harus menjadi semacam realisasi real dari wacana klasik yang selalu berulang. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa meminimalkan disrupsi di level birokrat, karena zona nyaman birokrasi itu kadang tidak mau dilepaskan ketika harus berpindah ke daerah yang belum sama sekali terjamah, katakanlah seperti itu. Nah, yang daerah tentu menyambut baik ya kalau dari kajian kami, artinya respon pusat pinggiran dalam skema otonomi daerah itu bisa tereduksi dengan adanya IKN di Kaltim. Namun yang paling krusial lagi adalah lalu bagaimana otorita ini dalam IKN ini, karena semahaman kami dari hasil riset kami, konsep otorita itu lebih condong pada zona perdagangan bebas atau zona ekonomi. Nah, kalau ini diterapkan di IKN, apakah nanti menimbulkan disrupsi sendiri? Karena yang kita tahu IKN ini kan lebih condong pada fungsi politik dan pemerintahan. Nah, otoritas sendiri itu adalah fungsi ekonomi. Nah, apakah ini hanya sekedar masalah definisi atau apa? Tapi yang jelas pendudukan masalah ini penting supaya kita tidak lagi mengalami yang namanya masalah pemahaman itu berbeda antara otoritas sebagai sebuah fungsi ekonomi atau otoritas sebagai fungsi politik. Karena ini menyambung kembali pada kasus otoritas Batam, di mana otoritas Batam itu adalah zona perdagangan bebas. Nah, apakah IKN ini di Kaltim ini akan menjadi semacam dengan bebas atau memang berfungsi sebagai pusat pemerintahan? Ini yang masih perlu menjadi tanda tanya atau mungkin perlu diselesaikan oleh para pemangku kebijakan di dalam hal ini. Nah, tentu yang kami sarankan di BRIN tentunya pada Bapak Ibu semuanya di sini adalah IKN itu harus ditegaskan sebagai pusat politik pemerintahan. Artinya dia tidak lagi menanggung semua fungsi yang ada dalam ibu kota. Di sini kami merefleksikan apa yang dialami Jakarta, di mana Jakarta sebagai pusat ekonomi, sebagai pusat sosial, sebagai pusat budaya, itu cenderung malah melumpuhkan fungsi ibu kota sendiri. Makanya kami di BRIN itu mendorong supaya IKN itu hanya fokus di sebagai pusat administrasi saja, jangan tertempelkan semua fungsi lain. Artinya kita tidak mau IKN di Kaltim ini menjadi semacam Jakarta jadi dua, di mana kita hanya memindahkan masalah Jakarta ke Kaltim, tapi kita lupa esensi IKN itu apa sebagai pusat buat pemerintahan. Nah, tentu yang terakhir adalah bagaimana pusat ekonomi ini tidak harus ada di IKN, tapi juga bisa tersebar atau terdesentralisasi ya. Bisa ke Jakarta atau di Medan di Indonesia Barat tentunya, atau Surabaya atau Makassar di Indonesia Timur. Artinya tidak semua harus pusat di IKN, Bapak Ibu semuanya. Nah, menyambung tadi ya dari yang disampaikan Pak Utut ya, konsep split capital atau ibu kota terpisah ini sudah menjadi pola umum di berbagai negara di dunia ya. Tadi Pak Utut bilang ada Putrajaya dan Kuala Lumpur. Nah, ini saya juga punya contoh lain, misalnya di Belanda itu Amsterdam sebagai ibu kota secara simbol, tapi pusat pemerintahan ada di Den Haag misalnya. US, Amerika Serikat itu Washington DC masih menjadi ibu kota, tapi ekonominya ada di New York misalnya. Australia misalnya, Canberra itu sebagai pusat pemerintahan, tapi kalau ekonomi, sosial, budaya itu ada di Sydney atau Melbourne. Artinya di sini tidak semua fungsi itu ada di IKN, semua harus bisa terdesentralisasikan kecuali politik dan pemerintahan. Kesimpulan dari saya sebagai penutup,
IKN ini jangan sampai hanya sebagai wacana klasik yang selalu disuarakan ketika akhir pemerintahan. Ini menyambung lagi ketika dulu Bung Karno menyuarakan IKN itu ketika di akhir masa pemerintahan, Pak Harto menyuarakan pindah ke Jonggol di akhir pemerintahan, Pak Jokowi juga sama ketika di masa akhir pemerintahan. Artinya jangan sampai IKN ini hanya sekedar proyek legasi di akhir pemerintahan, tapi juga bisa menjadi skala prioritas di awal pemerintahan nanti, terutama di pemerintahan era 2004-2029 misalnya. Dan yang paling penting adalah bentuk otorita ini, karena otorita ini masih agak rancu ya ketika kita kontraskan dengan otonomi daerah yang ada di UU Pemda misalnya. Ini yang kami temukan di BRIN ya tentunya. Apalagi kami juga merefleksikan adanya potensi merangkap jabatan di mana yang kita lihat di Batam ya, di mana justru kepala IKN, kepala otorita itu justru dirangkap oleh wali kota Batam itu sendiri, yang harusnya itu terpisah. Nah, apakah skenario ini terjadi lagi ketika kita membahas otorita yang ada di IKN nanti, di Kaltim misalnya? Dan yang paling penting dari ketiga ini adalah saya lihat atau kami lihat di BRIN itu pembangunan IKN ini justru lebih banyak mengakomodasi pendekatan keamanan, di mana Jakarta itu rentan bencana alam, rentan terkena konflik kalau terjadi peperangan misalnya, pindah ke Kalimantan Timur yang agak ke dalam. Artinya pendekatan keamanan ini justru agak mendominasi pindahan IKN ini. Dan saya pikir di sini tidak harus keamanan, tapi juga akomodasi pendekatan kesejahteraan yang bisa mengakomodasi kepentingan warga lokal. Mungkin dari saja itu saja, Mas Ade. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wasisto, insight baru dan angle baru soal IKN nih Pak Wasisto.